Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniasiagian dari kelas 11E. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil praktikum kelompok saya, yaitu kelompok Amel, mengenai tentang larutan, asam, dan basa. Di sini saya akan membacakan tujuannya, alat dan bahannya, dan cara kerjanya. Tujuannya itu yang pertama, untuk mengamati sifat larutan asam basa, dan yang kedua, untuk mengamati perubahan warna indikator alami dalam larutan asam, basa, dan netral. Alat dan bahannya, alatnya itu ada plat tetes, dan bahannya itu dua bahan yang kita bawa dari kelompok kita masing-masing. Kelompok saya membawa kunyit dan air minum. Yang ketiga, air suling, asam cuka, larutan obat mah. Cara kerjanya yaitu, yang pertama, teteskan larutan ke plat tetes. Yang kedua, uji larutan dengan lakmus merah, lakmus biru, dan indikator universal. Amati perubahan warna kertas, lakmus, serta indikator universal. Yang ketiga, ulangi cara kerja 1 dan 2 untuk larutan lainnya. Yang keempat, buatlah ekstrak bunga, ambil beberapa mili ke plat tetes, kemudian teteskan asam cuka hingga berubah warna. Yang kelima, ulangi langkah keempat dengan mengamati asam cuka dengan larutan obat mah. Yang keenam, catat setiap perubahan warna pada tabel. Udah deh. Siapa? Udah belum? Jadi gerakannya kalian punya satu. Ini mau kunyit. Oh. Kencur enggak sih? Dah. Air dulu. Nih. Berubah. Tetap atau berubah? Tetap Ibu. Yang air. Netral. Sampai kena empat-empatnya. Netral. Kamu nggak punya yang ini? Yang dicelok. Orang musyawarah. Nah, berapa? Dicocokin. Itu 6. Enggak sih, ujung 6. Enggak, 7 Mel. 6. Oh iya deh 6. 6. Indikator universal 6. Tulis 6. universal. Dan di sini saya akan membacakan tabel pengamatan. Yang pertama ada nama zat. Zat yang pertama itu vitamin C. Hasil dari lakmus merah tidak berubah. Hasil dari lakmus biru berubah. Indikator universal 5. Sifat zat asam. Yang kedua, nama zatnya itu sabun. Lakmus merah berubah. Lakmus biru tidak berubah. Indikator universal 8. Sifat zat basa. Nama zat yang ketiga, air minum. Lakmus merah tetap, lakmus biru tetap. Indikator universal 7. Sifat zat netral. Yang keempat, obat mah. Lakmus biru berubah, lakmus biru tidak berubah. Indikator universal 7. Sifat zat basa. Lalu di sini saya akan membacakan hasil perubahan warna indikator alami. Dan nama ekstrak bunganya itu kita pertama ada kunyit, daun pandan, bunga telang, dan bunga kertas. Hasil dari kunyit yaitu asam cuka itu HCl, obat mah itu NaOH. Kunyit dicampur HCl itu menjadi warna ungu,
kunyit dicampur NaOH menjadi coklat bisa dijadikan indikator alami? Jawabannya iya, bisa. Lalu yang kedua itu ada daun pandan. Dicampurkan asam cuka menjadi warna kuning, dicampurkan obat MA atau NaOH menjadi warna hijau muda, dan bisa dijadikan indikator alami. Lalu bunga yang ketiga itu ada bunga telang, berubah warna menjadi warna pink ketika diteteskan oleh asam cuka atau HCl. Kalau diteteskan obat MA atau NaOH menjadi warna abu-abu, jawabannya itu bisa dijadikan indikator alami. Iya. Dan yang terakhir ada bunga kertas. Dicampurkan HCl diteteskan ya menjadi warna ungu, diteteskan obat MA menjadi warna kuning kehijauan, bisa dijadikan indikator alami? Ya, bisa. Di sini saya akan membacakan dasar teorinya, yaitu larutan asam adalah larutan yang memiliki pH ukuran dari 7 dan menghasilkan ion hidrogen atau ion H+ dalam air. Lalu, larutan basa adalah larutan yang memiliki pH lebih dari 7 dan menghasilkan ion hidroksida atau ion OH- dalam air. Sedangkan larutan netral memiliki pH sama dengan 7. Lalu ada tambahan teori lakmus. Untuk mengetahui sifat suatu larutan dalam digunakannya kertas lakmus, larutan biru akan berubah menjadi merah dalam larutan asam. Sedangkan lakmus merah akan berubah menjadi biru dalam larutan basah. Pada larutan netral, warna lakmus tidak berubah. Teori indikator universal, yaitu indikator universal digunakan untuk mengetahui perkiraan nilai pH larutan berdasarkan perubahan warna. Teori indikator alami, selain indikator buatan, terdapat indikator alami yang berasal dari tumbuhan seperti bunga dan daun. Indikator alami mengandung pigmen warna seperti antosianin dan kurkumin yang sensitif terhadap perubahan pH sehingga dapat berubah warna dalam kondisi asam maupun basah.